Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goedemorgen, goedemiddag. Welkom terug in mijn programma Nederlands leren. Vandaag is voor de gevorderden. Deze programma wordt gegeven door Maneh Minang Mancanegara en ik ben de docent en wordt live uitgezonden door onze sponsor Radio Gebu Minang. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Senang bertemu kembali dengan saya Tati Westhoff dari Voorburg. Program ini dipersembahkan oleh organisasi kami Radio Maneh Minang Mancanegara dan disiarkan live oleh sponsor utama kami Radio Gebu Minang. Hari ini adalah kelas yang sudah kelas 2 ya, jadi sudah maju. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan pelajaran ini bisa bermanfaat untuk Anda. Ini sedikit saya selalu berikan ini untuk diingat-ingat bahwa ini adalah paling penting. Oh ya, bagi yang mereka yang baru gabung mungkin dan mungkin belum mengikuti secara keseluruhan, ikuti saja acara ini, mudah-mudahan berkenan. Dan apabila Anda ingin melihat video-video sebelumnya, tayangan-tayangan les dari awal, bisa dilihat di Radio Gebu Minang karena pelajaran ini sudah memasuki tahun ketiga. Sedangkan video yang kami putarkan sudah lebih dari 70 sehingga Anda bisa memilih. Apabila pelajaran ini terlalu sulit bagi Anda dan Anda bisa mengikuti pelajaran bahasa Belanda for beginners atau untuk pemula di hari Selasa minggu pertama dan minggu ketiga. Dames en heren, voor wie diegene deze klas te moeilijk vindt, u kunt gewoon mee met de klas voor beginners. Dat is in de eerste week of de derde week van de maand. Itu sekedar ulangan. Dan ini juga teori ya. Ik adalah di kolom pertama dia sebagai kata pokok kalimat, jadi ik pokok kalimat. Sedangkan yang kolom kedua, maksudnya ini yang pertama yang mengatakan enkelpaut itu apa ya, tunggal, yang jamak di bawahnya. Di sini adalah bentuknya ik sebagai pokok kalimat. Tetapi kalau dia bukan sebagai pokok kalimat, maka dia akan berubah menjadi may atau seperti dalam bahasa Inggris I itu sebagai pokok kalimat. Tapi tidak bisa misalnya mine book, mine nggak bisa jadi pokok kalimat ya, jadi harus ada objeknya. Jadi itu kalau kenapa sama ini juga di sini mine harus ada objeknya, sedangkan di sini mine yawe itu tidak ada objeknya. Tapi itu untuk kelas yang lebih lanjut. Jadi sekarang saya tidak ingin membebankan semua kepada Anda karena kita harus belajar step by step. Kita telah mengenal beberapa bentuk kata kerja, antara lain kata kerja yang bisa berdiri sendiri, yaitu kata kerja yang langsung bisa dipakai sebagai predikat. Sedangkan kata kerja bantu kita juga sudah mengenal. Dua kata kerja bantu yang sering kita lihat juga adalah zijn dan hebben. Zijn itu salah satu bagian yang disebutkan di sini baru saja sebagai kata kerja untuk keterangan, profesi, sifat, dan keadaan. Sedangkan kata kerja hebben itu mempunyai dua fungsi, antara lain yang mengatakan mempunyai seperti to have dalam bahasa Inggris, dan kata kerja bantu sebagai sudah. Itu semuanya sudah kita pelajari. Bagi yang baru mungkin agak sedikit abagedabra ya, mohon maaf, tetapi memang ini adalah kelas yang untuk sudah lanjut nivonya. Untuk tidak memperpanjang pembukaan ini, saya akan langsung tunjukkan beberapa kalimat yang sudah tertera di ini. Kecuali kalau ada yang bertanya. Jika ada yang bertanya, silahkan buka mic-nya dan bertanyalah apa yang masih ingin ditanyakan.
Apakah sejauh ini keterangan mengenai yang saya berikan itu masih bisa difahami? Bisa, Bu. Insya Allah bisa ya, oke. Nah, jika itu marilah kita langsung terjun ya, karena kita nanti punya waktu untuk melihat yang lain yang lebih menarik. Mungkin ini tidak begitu menarik, tetapi kita ulang supaya tidak lupa. Saya tadi lihat kalau nggak salah yang masuk pertama itu adalah siapa ya, Ibu Mbak Barti apa siapa? Saya tunjuk aja kalau begitu ya. Saya tunjuk Mbak Barti untuk membaca yang ke satu dengan yang kedua dulu. Silakan Ibu Mbak Barti dibaca. Baik. Ik heb gisteren een boek gelezen. Bagus. Nomor 2. Wij hebben boodschappen gedaan. Bagus. Sekarang nomor 3 dengar 4. Ibu Melita. Zij heeft haar fiets verkocht. Oke, satu lagi. De studenten hebben hard gestudeerd. Oke, Pak Malikul nomor 5 dengan 6. Jij hebben. Jij hebt. Je hebt de deur gesteld. Bagus. Nomor 6. Mijn vader. Mijn. Oh, ini dia mijn vader. Ya. Koffie gezet. Oke. Gezet. Oke. Siapa yang belum dapat? Silakan, saya tidak bisa melihat siapa yang hadir. Ibu Yurna ada? Siapa saja silakan baca, tapi jangan apa? Melita belum? Sudah? Sudah. Oke. Siapa lagi? Oke, siapa lagi kalau Bu Jus? Nomor 7, nomor 8 Bu Jus. Oh, Ibu Wit, boleh ya Ibu Wit, silahkan Ibu Wit. Nomor 7, 8. Oh baik, terima kasih. Ya. Ik heb een nieuwe jas gekocht. Gekocht. Oke, 8. De kinderen hebben buiten gespeeld. Nah, bauten nggak boleh. Bauten itu adalah apa? Itu besi yang untuk apa tuh? Baut itu dia. Ya, gespeld itu mengeja. Ini harusnya buiten and gespeeld. Ya. Gespeeld. Ya, gespeld met gespeeld beda, karena kalau gespeld itu apa namanya sudah dipermainkan gitu, sudah lewat bentuk ketiganya ya. Oke. Ada lagi yang belum membaca? Apakah sudah semua? Oke. Nah, ini kemana lagi? Ini ujung. Apakah tadi sudah difahami apa yang kita baca tadi? Sudah ya? Apakah kita kita bahas bentuknya? Tidak ya, mungkin sudah paham ya. Saya tadi kalau nggak salah bikin mana ya? Tadi saya ada lagi satu lagi tapi hilang. Nah, oke, kalau hilang ya sudah. Oh, ini dia nih. Ini yang ini ya. Yang barusan, oke. Saya pakai layar yang ini aja. Kalau yang besar itu saya nggak bisa membahas. Ini saya akan betulkan dulu. Di sini terlalu banyak huruf Y-nya. Ya. Mana kata kerjanya di sini? Nomor 1. Ya, have. Ingat-ingat. Nah, itu have gelezen itu satu paket ya. Berarti pekerjaan yang sudah dilakukan. Apa yang sudah dia lakukan? Membaca buku. Baca buku sudah ya. Jadi bentuk ik heb een boek gelezen ya, gitu. Wij hebben boodschappen gedaan. Kira-kira kata kerja gedaan ini ya, yang ini bentuknya dari kata kerja yang mana? Dari dun.
Ya, ragu Dun, nggak? Bu. Dun, Dun. betul ya. Jadi Dun, ini ya. karena ini jarang kita pakai, jadi kerja. Kalau misalnya yang nomor 3, dia adalah bentuk ketiga orang pertama, orang ketiga tunggal perempuan, ya. Ya, ya, have. Nah, bisa kita lihat dari mana dia orang ketiga perempuan tunggal? They. Heavennya jadi have. Bagus. Jadi hebatnya jadi heeft. Saya tetap ya. Oke. Kalau verkocht itu kata kerjanya kira-kira apa awalnya? Verkopen, verkopen. Ya, verkopen ya. Jadi verkopen itu awal kata kerja itu awalnya verkopen ya. Oke, artinya apa? Menjual ya. Menjual. Kalau membeli itu kopen. Kalau verkopen itu menjual ya, gitu. Beda ya. Oke. Nomor 4 kata kerjanya Hebben gestudeerd. ya, gestudeerd itu apa kata kerjanya kira-kira awalnya? Studeren. Studieren. Bagus ya. Jadi ini udah lancar semua ya. Jadi saya hanya mengulang-ulang saja secara cepat supaya tidak lupa. Oke. Nomor 5 kata kerjanya apa? Have. Hebt. Apa? Gesloten. Ini kata kerja asalnya apa kira-kira? Ada yang tahu? Sluiten. Sluiten. Bagus. Mantap semuanya udah pada ini ya, pada hebat ya. Alhamdulillah. Nomor 6 kata kerjanya apa? Have. Heeft gezet. Kira-kira apa gezet dari kata kerja apa ini? Zetten, betul. Oke, ya. Ada yang mau bertanya? Ya, ada yang mau bertanya? Dari gezet dari mana, Bu? Zetten, zette, gezet. Oh, Ya, itu karena Mbak Bibi belum paham ya, belum belajar ya. Nanti suatu saat diterangkan ya. Oke. Exactly. Nomor 7 kata kerjanya. Jadi kata kerja kopen, kocht, gekocht, ya. Nomor 8 kata kerjanya yang tadi ini apa? Kata kerjanya apa? Spelen, spelen. Spelen. Nah, saya ulang dulu sekilas ya. Kita ulang sekilas ya. Kita harus mengulang dulu sekilas. Ada 3 cara untuk mencari past tense. Siapa yang masih ingat? Past tense. Gimana? Ayo. Ya, past tense ya, irregular ya. Yang satu berubah ya. Berubah. Yang berubah. Contohnya Yang apa? regular. Contohnya dulu berubah misalnya apa? Drinken. Drinken stamnya apa? Drink. Past tense-nya apa? Drunk. Past perfect-nya apa? Gedronken. Itu yang berubah. Itu yang harus dihafalkan. Ya. Nah, sekarang ada 2 teori lagi. Yang mana itu? Teori Self kecap. Soft kecap. Tapi sekarang di zaman sekarang ini ditambah dengan huruf X. Karena X itu untuk membantu saja. Ditambah X ada banyak huruf bahasa yang berasal dari bahasa Inggris seperti yang punya teks, apakah kalau stamnya berakhir. Jadi X juga sekarang diikuti. Oke. Nomor 3 yang mana? Yang 3 itu. Yang mana? Regular. Oh, ya. Tunggu. Saya kasih contoh ini. Misalnya salah satu yang bekerja misalnya werken. Ya. Werken. Stamnya apa? Werk. Past tense-nya apa? Werkte. Nah, ini Mbak gewerkt. Ini mungkin belum difahami oleh Mbak Wi karena ini walaupun Mbak Wi sudah lulus ya apa namanya N1 apa gimana ini mungkin teorinya sudah Basic dapat 1 ya.
Iya. Ini saya ikuti saja Ibu, makasih. Ya nggak apa-apa, saya ingin menerangkan. Walaupun misalnya udah dapat basic nomor 1, tapi belum tentu semuanya apa namanya masih ingat. Nggak tahu apakah basic 1 udah dapat Belum, Bu. belum ya. Jadi Belum, iya. makanya logis kalau belum hafal. Jadi kalau kita belum tahu nggak apa-apa. Jadi untuk mencari past tense itu ada 3. Yang ini yang nomor 1 yang berubah itu harus dihafalkan. Yang kedua, apabila stamnya berubah dengan salah satu huruf huruf mati, apa disebutnya di sini, konsonan seperti S, F, T, K, C, H dan P, itu dia mendapatkan huruf T, E. Ini seperti ini yang tunggal, sedangkan yang jamak TN. Misalnya satu lagi apa ya, kita kasih contoh lagi supaya juga bisa dapat ya sedikit ya saya berikan. Kopen, Bu. Kopen tidak. Kopen berubah. Misalnya ini apa? Siapa yang tahu? Ini aja stoppen. Stamnya apa Mbak? Stop. Stop. Nah, akhir huruf dari ini apa? Dari stam? P. EN. P. Ya, P. Huruf P ada di soft kecap Mbak? Ada. Ada. Jadi ini tidak berubah, maka dia stop the. Kalau untuk yang jamak, kalau tunggal, sedangkan kalau untuk jamak stop den. Nah, ini gimana nih? Dia kalau bentuk ketiganya, kata kerja ketiga punya stopped. Satu lagi, siapa yang tahu ya kelas 2, siapa tahu kata yang berakhiran dengan itu soft kecap? Eaten dia berubah. Berubah ya. Apa lagi ya? Leren dia berakhiran dengan huruf R, tidak ada di situ. Udah bisa kecap kan ada lagi ya. Leren. Misalnya gini, lachen itu apa? Tertawa. Stamnya apa Mbak Wit? Lach. Ya. Lacht. Ya, lach. Tunggu. Lach. Akhirannya huruf apa? CH. CH. Ada. Ada nggak di situ CH? Ada. Ada, Bu. Jadi lachte dia tidak berubah. Lachte. Past tense-nya gelachen, dia gelachen, tapi dia berubah. Jadi dia irregular, tapi yang ininya lachte. Nah, itu mungkin nanti saya kirimkan videonya khusus untuk Mbak Wit ya. Terima kasih. Supaya jangan nanti yang lain yang di kelas yang 1 misalnya kaget ya. Jadi saya kalau ada orang yang sudah agak sedikit ini saya japri aja biar ini ya, biar enggak mengganggu konsentrasi yang lain. Oke, saya kembali ke nomor ini. Jadi yang itu ada teori yang ketiga. Oh, ini kok kabarnya itu. Teori yang ketiga adalah apabila dia tidak berubah dan tidak stamnya berakhiran dengan salah satu huruf soft kecap, maka dia akan mendapatkan huruf DE untuk yang tunggal, DEN untuk yang jamak. Misalnya apa? Leren. Stamnya apa? Ler. Apakah huruf R ada di huruf yang kedua, nomor 2? Tidak ada. Makanya untuk yang pasen adalah lir, de. Kalau yang tunggal. Jadi kalau yang bentuk ketiganya lir. Ya, itu kita sedikit mengulang. Oke. Tidak terlalu banyak teori untuk hari ini. Saya akan melihatkan teks yang tadi yang saya di bawah mana ya? Mana dia? Ini, oh ini berarti yang ini. Kok ngumpet ya? Kok saya jadi ini kan yang ini. Ya udah kalau nggak ketemu ya jangan. Kita sudah ini, kita dengarkan ini saja dulu ya. Ini adalah latihan mendengarkan sambil melihat kata yang ditulis ya. Jadi ingat-ingat teori tadi, mana kata kerja yang infinitif, mana kata kerja yang untuk bentuk ik. Jadi di kelas ini sudah harus bisa
mendeteksi kata kerjanya yang mana, untuk siapa. Saya bantu untuk mengingatkan kata kerja selalu terdapat di kedudukan nomor 2. Apapun bentuk kalimatnya. Bentuk kalimat adalah kalimat biasa yang dimulai dengan pokok kalimat, subjek, itu kalimat biasa. Dan nomor 2-nya adalah Beasiswa berikutnya yang ditunggu-tunggu ini dari Pertamina Foundation, yaitu beasiswa Pertamina Halo? Sobat Bumi 2026 sudah mulai Mbak dibuka Barti, tolong untuk dimatiin kalian itunya. yang ingin mendapatkan beasiswa untuk Itu bantuan bocor, KKP Mbak Barti. maupun SPP. Masih sampai tanggal 31 Mei 2026. Buat Oh. kalian yang berminat silakan Halo? langsung masuk ke web Halo? pertamina.org. Bocor, Kalau bocor. Ada bocor. saya tulis di Tunggu, saya caption. matikan Untuk dulu. Siapa barusan yang ngomong? Mbak Barti ya. Oke. Oke. Jadi ingat-ingat kata bentuk kalimat adalah yang pertama bentuk kalimat yang biasa dimulai dengan subjek, kemudian predikat, bisa ditambah objek atau yang lain, itu kalimat biasa yang hanya mempunyai satu kata kerja yang bisa berdiri sendiri. Sedangkan nomor 2 bentuk kalimatnya adalah kalimat yang dimulai dengan kata keterangan atau selain kata pokok kalimat ya, seorang pelaku. Seperti di sini vandaag, makanya bentuknya adalah inversi. Sekalipun dia berbentuk inversi, nomor 2 akan tetap di posisi nomor 2. Ya, nah itu. Dan apabila dia ada kata kerja bantu seperti willen, kunnen, mogen, moeten, yang sederetan itu, maka dia harus ditutup dengan kata kerja yang mana? Infinitif. Sedangkan tadi kata kerja yang hebben, ya, itu ditutup dengan kata kerja bentuk ketiga. Ya, mudah-mudahan masih paham ya. Ini saya perdengarkan ini. Kalau bisa ditutup mic-nya, silahkan didengar baik-baik, dan kalau bisa deteksi mana kata kerjanya. Kalau belum paham kata kerjanya, belum tahu, nggak apa-apa, lihat aja nomor 2 yang mana, itu pasti kata kerja. Ditulis aja ya. Itu tips dari saya. Saya dengarkan ini, saya perdengarkan. Hallo allemaal. Vandaag gaan we samen een dagje uit. Het is zomer in Nederland en de zon schijnt. Dat gebeurt niet elke dag, dus als de zon schijnt, gaan Nederlanders graag naar buiten. Ik heb besloten om naar Scheveningen te gaan. Dat is de beroemde kust bij Den Haag. Eerst moet ik mijn tas inpakken. Wat neem ik mee? Ik neem een handdoek mee, zonnebrandcrème en natuurlijk een flesje water. Ik neem ook een dikke trui mee. Waarom? Omdat het aan de zee vaak hard waait. Zelfs als de zon schijnt, kan de wind koud zijn. Ik ga met de trein. Ik woon niet in Den Haag. Zelfs als de zon schijnt, kan de wind koud zijn. Saya ganggu sebentar ya. Saya sadari bahwa ini terlalu cepat bagi Anda ya. Jadi saya baca saja ya. Nanti diperdengarkan sekali lagi ya, karena baru saya super cepat. Saya baca, mungkin itu lebih mudah diikuti ya, karena saya mencoba untuk menyesuaikan tempo ya. Hallo allemaal. Vandaag gaan we samen een dagje uit. Het is zomer in Nederland het is zomer in Nederland en de zon schijnt. Dat gebeurt niet elke dag. Dus als de zon schijnt, gaan Nederlanders graag naar buiten. Nog een keertje. Hallo allemaal. Vandaag gaan we samen een dagje uit. Het is zomer in Nederland en de zon schijnt. Dat gebeurt niet elke dag. Dus als de zon schijnt, gaan Nederlanders graag naar buiten. Saya potong. Apakah ini paham teksnya? Bisa dipahami? Bisa Bu. Ya. Bisa, Bu. Endagje uit itu apa sepertinya tuh apa satu hari, endagje satu hari, uit itu kalau kita sih kita pergi seharian gitu loh, bertamasya atau gimana, itu endagje uit, pergi seharian entah kemana, pokoknya dia pulang hari lah gitu istilahnya. Apa di Indonesia itu namanya? Keluar apa ya?
Pokoknya jalan-jalan lah ya istilahnya. Sehari Hah? penuh. Kenapa? Sehari penuh. Sehari penuh jalan-jalan. Ya, dah ya. Ya. Nomor 2, het is zomer in Nederland. Kata kerjanya mana? Is. Oke, het is zomer in Nederland. Jadi menerangkan ya. And the zon schijn. Kata kerjanya apa? Zijn. Schijn itu apa? Bersinar. Bersinar. Dat gebeurt niet elke dag. Apa kata kerjanya? Gebeurt. Pokok kalimatnya apa? Dat gebeurt. Dat. Itu merujuk kepada mana? Gebeurt. Elke Nee, dat gebeurt niet elke dag. Dat itu adalah bahwa menunjukkan matahari walaupun di bulan zomer tidak selalu terbit. Jadi dat itu berarti bahwa matahari itu tidak selalu bersinar tiap hari. Jadi dat itu merujuk kepada yang disebutkan di belakang. Di sini matahari, ya. Dus apa? Dan als de zon schijnt. Jadi ini kata kerja bisa lihat, kita lihat als de zon schijnt. Kata kerjanya yang sedikit ini itu adalah inversi. Als de zon schijnt. Als bila mana, ketika. Jadi ini keterangan waktu. Bila mana matahari muncul, ya. Kan ini makanya ini nomor 1. Ini the zone ini adalah pokok kalimat. Sorry, als de zon schijnt. Enggak, di sini enggak. Sorry, als itu tidak. The zone itu tetap ya. Kata pokok kalimat. Gaan Nederlanders graag naar buiten. Gaan di sini inversi. Gaan maka mereka orang Belanda itu graag itu apa? Orang-orang itu apa? Graag itu with pleasure, senang sekali keluar, soalnya bebas ya. Oke, saya lanjutkan ya. Di luar. Ja, naar buiten keluar. Vandaag gaan we samen een dagje uit. Het is zomer in Nederland buiten. Ik heb besloten om naar Scheveningen te gaan. Dat is de beroemde... Ik heb besloten om naar Scheveningen te gaan. Coba ibu-ibu, coba semuanya yang hadir, coba sebutkan Scheveningen. 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 Ini juga agak sulit untuk lidah orang Scheveningen. Oke. Saya lanjut baca. Ik heb besloten om naar Scheveningen te gaan. Dat is de beroemde kust bij Den Haag. Eerst moet ik mijn tas inpakken. Wat neem ik mee? Oke. Ik heb besloten artinya apa? Saya memutuskan. Sluiten itu sebenarnya menutup, tapi saya memutuskan. Nah, ik heb besloten, ya. Om naar Scheveningen te gaan. Om naar Scheveningen te gaan. Bentuk te gaan sudah kita bahas juga. Ya, masih ingat? Untuk pergi. Ya. Jadi infinitif ditambah te ditambah infinitif. Saya bermaksud, saya memutuskan untuk pergi ke Scheveningen. Scheveningen itu adalah pantai dekat kota saya. That is the beroemde. Nah, mana pokok kalimatnya di sini? That is itu. Yang mana itu? Scheveningen. Jadi Scheveningen diganti dengan Scheveningen itu adalah beroemd itu apa? Terkenal. Kust itu apa? Bukan pantai. Ya, kust. Ada juga kata kust tapi dalam bentuk lain. Forget it, dan jangan lupa. Jadi kust itu pantai di Den Haag. Apa? Kusten dari mencium ya, bisa mencium jadi kust ya. Oke, jadi itu enggak. Tapi tulisannya sama ya, tapi artinya berbeda. Makanya dalam bahasa Belanda ada kata yang tulisannya persis sama tapi fungsinya beda, artinya beda. Oke. Jadi Scheveningen itu adalah pantai yang terkenal di Den Haag. Eerst, apa itu artinya eerst? Pertama. Nah, ini bentuknya bentuk apa kalimat ini? Inversi. Karena pertama saya harus, kalau bahasa Indonesia kan pertama di sini. Eerst moet ik, pertama saya harus apa? Harus apa? Kalau kita lihat strukturnya moet inpakken. Jadi moet itu kata kerja bantu yang harus ditutup dengan infinitif. Di sini infinitifnya inpakken ya, ada kata kerja in.
Bukan infinitif, tapi Both. in itu adalah preposition. Kalau paken itu mengambil, tapi inpaken itu memasukkan tas saya ke dalam. Mas inpaken itu apa ya, membungkus apa kayak maksudnya inpaken itu ya kayak cover inpaken apa tuh. Pokoknya saya harus memasukkan ik moet ik mijn tas, eerst moet ik mijn tas inpak, saya harus menata tas saya, memasukkan ini, masukkan itu ya. Saya. What name ik mee? Apa yang harus saya bawa? Ya, apa yang harus saya bawa? Saya lanjutkan ya. Kust bij Den Haag. Eerst moet ik mijn tas inpakken. Wat neem ik mee? Ik neem een Ik neem een handdoek mee. Handuk kita kenal ya. Handuk kalau di Indonesia handuk hanya pakai tulisannya yang DOK-nya digantikan UK. Ik neem een handdoek mee. Kata kerjanya apa? Name. Meenemen. zonnebrandcrème en natuurlijk een flesje water. Apa nih? Ik neem ook een dikke trui mee. Kata kerjanya, oh ya, meenemen. Ingat-ingat, kata kerja yang bisa ditambah dengan preposition atau kata lain. Nemen. Ya. Bagaimana cara menguraikannya adalah kata kerjanya dulu, karena kata kerja selalu di tempat nomor 2. Selebihnya kalau dipotong ditaruh di paling akhir. Jadi, ik neem een handdoek mee. Saya membawa bersama saya, istilahnya kalau letterlijk handuk ya. Zonnebrandcrème. Apa itu zonnebrand? Krem matahari. Ya, anti matahari, untuk matahari melindungi ya. Sunscreen. Ya, sunscreen ya, betul. Dan natuurlijk, coba sebut natuurlijk. Saja. Natuurlijk. Natuurlijk, oke. Natuurlijk. Natuurlijk een flesje water. Sorry. Tentu saja sebotol air. Ik neem ook een dikke trui mee. Kembali ya, meenemen. Dikke itu apa? Tebal. Tebal ya. Dikke bisa tebal, bisa gendut, tapi trui itu baju sweater ya. Ya, dia bilang saya juga membawa baju yang agak tebal. Waarom? Kenapa? Omdat karena het aan de zee vaak hard waait. Betul Pak Baliku. Jadi kenapa? Karena di pantai sering angin bertiup. Bagaimana bertiupnya? Hard. Jadi bertiup kencang ya. Apa ya, airnya kencang lah gitu. Zelf, als de zon schijnt. Zelf itu apa di sini artinya? Sekalipun mataharinya terbit dengan kencang. Apa tuh? Ada matahari sekalipun. Kan de wind koud zijn. Nah, di sini kata kerjanya apa? Kouden. Yang terakhir kata kerjanya apa? Zelf on the zone. Zijn, betul. Kan dan zijn, kita menjadi ya. Zijn tidak bisa berdiri sendiri karena zijn itu di sini infinitif. Jadi harus ada. Jadi sekalipun matahari bersinar, kan zijn bisa terjadi bahwa anginnya dingin. Jadi sekalipun matahari bersinar keras, bisa terjadi banyak angin itu bisa menjadi dingin, bisa the wind koud. Jadi anginnya bisa dingin gitu ya. Waarom? Omdat het aan de zee vaak hard waait. Zelfs als de zon schijnt, kan de wind koud zijn. Ik ga met de trein. Ik ga met de trein. Ik woon niet in Den Haag, dus ik moet reizen. Ik pak mijn OV. OV itu openbare vervoer, kartu langganan untuk pakai kereta, pakai bus gitu. Pokoknya apa sih namanya di Indonesia? Pokoknya langganan lah, pokoknya kartu langganan untuk naik kendaraan umum. En loop naar het station. De trein is op tijd. Dat is fijn. Kata kerja di sini apa? Ga. Dengan apa? Ikhamet itu saya pergi dengan kereta. Ik woon niet in Den Haag. Kata kerjanya apa? Woon. Ya. Dan disangkal. Tidak. Niet.
Saya Need, jadi tinggalnya tidak. ya. Jadi kata kerjanya disangkal. Jadi sedangkan ada kata yang menyangkal untuk lainnya, untuk benda Ya. misalnya apa? Untuk kata untuk benda ya. Ya, ada satu lagi. Apa tuh? Geen. Geen. Ik heb geen geld, ik heb geen tijd. Ya, oke. Ik woon niet in Den Haag, jadi saya tidak tinggal di Den Haag. Dus makanya ik moet reizen. Jadi saya harus reizen itu apa? Bepergian. Maksudnya tuh berjalan apa gimana sih? Mengadakan perjalanan bepergiannya. Ik pak mijn OV chipkaart, saya ambil, pakken itu mengambil juga ya. En loop naar het station, dan berjalan menuju stasiun. The train is op tijd. Apa itu op tijd? Tepat waktu. Tepat waktu. That is fine. Jadi menyenangkan. Jadi di sini boleh dikatakan kita selalu bisa mengharapkan kereta atau kendaraan umum itu datangnya pada tepat waktu. Sekali-sekali ada keterlambatan karena ada hal-hal yang tidak diizinkan, tidak diharapkan. Tetapi kalaupun begitu suka ada pengumuman. Tapi biasanya selalu tepat. Trein. Ik woon niet in Den Haag, dus ik moet reizen. Ik pak mijn OV-chipkaart en loop naar het station. De trein is op tijd. Dat is fijn. In de trein kijk ik naar Oke. In de trein kijk ik naar buiten. Coba sebutkan buiten. Buiten, oke. Di luar. Buiten, ya. Ik kijk naar, saya melihat ke. Kalau naar itu menunjukkan arah. Ik kijk naar, ya. Ik ga naar huis. Ik ga naar de markt. Jadi menunjukkan ke arah ya. Naar buiten itu keluar. Ik zie veel groene weilanden en koeien. Weilanden itu apa ya? Lapangan, biasanya kebun ya, yang ada sapinya di sini. Jadi lapangan kebun biasanya tuh hanya rumput ya, hanya rumput untuk sapi untuk disuruh makan di situ gitu ya, sengaja gitu ya. Na een uur kom ik aan op station. Kata kerjanya apa? Kom. Ada yang tahu? Aankomen. Aankomen itu sampai. Ya, betul ya. Aankomen. Jadi bisa, na een uur kom ik aan op station Den Haag Centraal. Oke. Ya. Saya cukupkan dulu sampai di situ supaya jangan capek. Nah, ini adalah Scheveningen. Scheveningen ini adalah salah satu salah satu pantai yang terkenal di Belanda. Di sini banyak sekali kegiatan-kegiatan pada hari zomer. Di sana tadi diceritakan nanti ada di boulevard, ada segala macam. Tapi saya supaya jangan terlalu capek ya membahas pelajaran, saya bilang, jadi orang-orang Belanda disebutkan tadi, kalau udara mulai bagus, udahlah mereka kayak cacing kepanasan di rumah. Dia harus pergi keluar. Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Mencari angin. Mencari matahari. Jarang muncul. Mencari matahari, karena matahari jarang muncul. Disebutkan tadi toh, kalau saja matahari muncul, udah deh mereka langsung pergi keluar mencari vertier. Vertier itu apa? Hiburan. Apakah itu dengan jalan-jalan di tepi pantai, minum es saja, atau misalnya sekedar seperti saya nih jalan-jalan mencari kebun yang indah. Ini adalah saya dan teman baik saya. Jalan-jalan, tidak usah jauh-jauh. Ini bukan Keukenhof, ini gratis, tidak usah bayar. Jadi kita di sini juga nggak perlu ke Keukenhof karena kita tahu di tempat-tempat yang murah juga bisa berfotoria. Banyak sekali di sini, dan setiap daerah itu mempunyai ada kebun-kebun park namanya, untuk kita rileks, duduk, menikmati alam. Pokoknya asri deh di sini ya. Jadi kita nggak usah pergi jauh-jauh untuk mencari pemandangan yang bagus. Kita bisa piknik, ada tempat yang bisa dipakai untuk piknik. Orang-orang bisa piknik di situ, bikin bakar sate kayak apa segala macam ada di situ ya. Jadi
enaknya di bulan zomer itu kita bisa bebas dan matahari sering bersinar. Jadi kita merasa nyaman. Kenapa kita harus keluar pada hari zomer? Karena setiap tahun kita zomer itu paling banter 5 bulan dah kita bisa menikmati matahari. Setelah itu angin banyak, hujan, angin, winter. Jadi itu saat-saat yang nggak begitu nyaman untuk keluar ya. Jadi ini saya jalan-jalan ke sana dan ini adalah bunga tulip dan tulipnya ini ada mungkin lebih dari 50 macam warna dan rupa ya, apa namanya, tidak semua sama bentuknya. Ada yang seperti bunga kota apa, mawar. Bu? Di Kenapa? kota apa? Ini di kota Ana Paulana, kota luar jauh dari Den Haag. Pakai kereta api kira kurang lebih 1,5 jam, tapi kita santai ke jalannya. Tapi ya, Gratis, ya nggak bayar ya, Bu? nggak bayar. Juga ada lagi saya bulan apa gitu pergi ke mana ya? Ke tempat bunga sakura juga, itu juga nggak bayar. Kita foto-foto nggak bayar gitu. Jadi apa ya? Kita bisa di sini bersenang-senang dengan menghemat waktu ya. Kita nggak usah minum makan, kita bawa sendiri karena makan di luar mahal di sini. Jadi kita bukan orang Belanda itu bukan pelit ya. Jadi memperhitungkan supaya kita jangan mengeluarkan uang banyak, tetapi kita bersenang hati karena kan kalau bersenang hati itu kita bisa bawa minuman sendiri. Kalau orang Indonesia bikin lemper, bikin apa tuh lontong, bawa udah duduk situ makan-makan ngobrol selesai kita pulang. Tapi ya paling kita bayar ongkos kereta gitu ya. Jadi nggak usah. Jadi kelihatannya kata orang, Orang oh kamu Belanda juga begitu, Bu. Orang Belanda juga suka bawa makanan. iya. Oh iya, Mereka bukan kita. mereka kurang, mereka itu nggak ini ya, nggak begitu kayak kita. Mereka paling belinya petat kayak itu. Jadi kalau kita yang orang Indonesia daripada mahal-mahal sayang mendingan jajan gitu. Lagian ya Bu ya abang ini jajan mendingan bawa pulang. Lagian menurut kita orang Indonesia nggak seperti di Indonesia makanannya tuh ya begitu-begitu aja, petat apa sih, nggak ada sih yang Tetap aja. sekarang alhamdulillah ada yang makanan Turki Kebab. seperti kebab. Dulu zaman saya boro-boro paling petat sama goreng ikan itu aja, atau misalnya hotdog. Saya kan nggak makan, jadi dulu begitu. Makanya dulu kita selalu bikin sendiri sampai sekarang saya masih, karena apa, untuk menghindarkan jangan tidak halal. Tapi sekarang alhamdulillah di Belanda sudah banyak restoran-restoran yang halal atau yang vegan juga ada spesialnya gitu. Kayak jadi kita ke sana selalu tunggu saya lihat dulu ini apa nih. Tak usah. Jadi kalau itu kita di sini itu senang berjalan-jalan untuk relax ya. Saya teruskan teksnya. Ada yang mau bertanya? Paham itu yang tadi disebutkan? Paham ya? Bu, das aus itu kenapa das itu maksudnya apa? Dus ya, jadi Das jadi, Jadi, das itu jadi tidak ada arti. Jadi als de zon schijnt, kalau jika, jadi jika, als itu jika ya, jadi jika. Dus als jika matahari itu bersinar, gaan Nederlanders graag naar buiten. Graag itu dengan senang hati keluar ya. Saya teruskan tadi di mana kita ya? Hallo allemaal. Vandaag gaan we samen een dagje uit. Het is zomer in Nederland. Dat is de beroemde kust bij Den Haag. Eerst moet ik mijn tas inpakken. En natuurlijk Ini sudah ya tadi? Ya ini sudah. dat het aan de zee vaak Kenapa? Udah ya tadi kita bahas ya ini ya. Ini udah. Udah. Sedikit lanjut lagi. hard waait. Zelfs als de zon schijnt, kan de wind Den Haag, dus ik moet reizen. Ik pak mijn OV-chipkaart en loop naar het station. De trein is op tijd. Dat is fijn. In de trein kijk Oh ya ini juga sudah tadi. ik naar buiten. Ik zie veel groene weilanden en koeien. Na een uur kom ik aan op station Den Haag Centraal. Het is daar erg druk. Het is daar erg druk. Veel mensen hebben parasols en koeltassen bij zich. Zij gaan ook naar het strand.
Het is daar erg druk. Jadi di mana pokok kalimatnya yang mana? Het. 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 Ya, di mana itu het? Ya di Di sana di pantai. Di sentral. Di Mana? Pantai. Bukannya di stasiun, dia kan baru nyampe sentral stasiun tadi. Ya udah terlewat. Dia Oh belum iya di tahu. stasiun betul, het di stasiun Iya. betul, sorry ya. Di stasiun itu sangat sibuk, sangat rame. Phil Manson apa? Banyak Banyak manusia, orang orang-orang. Banyak orang-orang. Heaven, Heaven. heaven itu memiliki. ya membawa mempunyai parasol. Parasol. Parasol itu payung. And Payung. kultasen itu apa seperti cooling apa termos untuk dingin apa sih itu? Hah? Termos dingin. Termos Ya, dingin termos Baisih. dingin. Nah, Heaven Baisih itu dia mempunyai bersamanya sih dengan diri sendiri. Maksudnya dia membawa ya, mereka membawa payung dan membawa itulah termos untuk itu ya, untuk dingin. Zij gaan ook naar het strand. Di sini saya siapa? Mereka yang itu ya, banyak orang di atas itu ya. Oke, lanjut ya. Veel mensen hebben parasols en koeltassen bij zich. Zij gaan ook naar het strand. Ik neem de tram naar Scheveningen. Ik neem de tram naar Scheveningen. Naar itu selalu menunjukkan ke arah ya. Name itu bukan mengambil maksudnya gitu. Jadi saya memakai tram ke Scheveningen. Jadi nemen itu juga bisa berarti hal lain, bukan hanya membawa saja. Ik neem the tram. Tram itu di Indonesia tidak ada tram, kalian ada nggak tahu saya. Ik neem the tram naar Scheveningen. Saya memakai atau saya mempergunakan tram untuk menuju ke Scheveningen. The tram stopped vlak de boulevard. Stop Vlakbij. berhenti. Vlakbij itu apa artinya? Dekat. Dekat di mana? Boulevard. Saya nggak tahu apa boulevard bahasa Indonesianya. Jalan raya. Jalan raya di pantai. Tapi jalan raya di pantai ya. Khusus di pantai namanya. Hah? Kenapa? Tengah-tengahnya ada pohon, tengah jalan. Ya di sini kagak ada, Pak. Kagak ada, nggak kayak di Indonesia. Di sini pantainya jelek nggak seperti di Di Indonesia. sini kali Nggak ada, nggak di sini nggak ada ya apa namanya pohon-pohon. Nggak ada bounty di sini. Di sini boulevardnya di pinggirnya paling toko-toko ya kayak gitu. Di sini pokoknya kalau kata saya Indonesia itu indah dan cantik, makanya jangan apa namanya jangan kecewa kalau nggak bisa ke luar negeri. Soalnya Indonesia itu lebih cantik dari luar negeri. Nggak boulevard di sini apa orang paling yang jualan makanan, souvenir kayak gitu, nggak ada pohon-pohon Pak, panas. Oke. Jadi di sini tapi Nederland mempunyai keindahan yang lain yang tidak sama dengan Indonesia. Setiap negara Allah menciptakan sesuatu yang indah untuk dinikmati ya. Jadi kita harus bersyukur. Oke. Als ik uitstap. Nah, ini apa ini? Kata kerjanya apa? Uitstappen itu apa? Kalau saya kan dia naik tram nih, keluar dari tram, jadi melangkah keluar dari tram ya. Ya, uitstap. Stappen itu langkah, tapi uit itu melangkah keluar. Ruik ik de zee al. Ruik itu apa? Mencium. Dari ruiken. Ruik ik de zee al. Saya sudah mencium hawa laut. Katanya, saya enggak sih. Het is een zoute geur. Itu adalah geur itu apa ya? Aroma, apa itu namanya? Apa ya? Hawanya ya, aroma pantai gitu seperti itu, asin katanya. Salwel. Saya nggak tahu tuh. Ik hoor ook de meeuwen. Kata kerjanya apa? Hoor. Coba sebutkan meeuwen. Meeuwen. Bagus. Meeuwen itu adalah burung camar ya, yang putih-putih itu loh. Tapi di sini burungnya besar-besar. Bless you. Oke, lanjut ya. Ini nggak usah saya perlu terangkan kan, kalimatnya sudah bisa dipahami kan ya? Alhamdulillah. Mudah itu kan ya. Oke, karena kita sudah pandai. Alhamdulillah ya. De tram stopt vlak bij de boulevard. Als ik uitstap, ruik ik de zeeuwen. Dat zijn de witte vogels die bij de zee wonen. Tadi dia bilang kan itu de meeuwen. De meeuwen. Ya. De meeuwen, dat zijn de witte vogels. Jadi dat di sini menanyakan kepada apa?
Mewen De itu, Meeuwen. mereka itu ya, mereka kan ini banyak zijn, adalah burung-burung putih, witte vogels. Wit itu warnanya, tapi witte itu adjektif mengatakan burung yang apa, yang warnanya putih, burung yang warnanya putih ya. Die bij de zee wonen. Burung putih yang mana? Itu loh ya burung-burung yang dia hidupnya di sekitar Luar. laut. Ya, ya, sekitar laut. Let up. Apa let up? Let's go. Let's go itu ya, ya. Kalau Mari. let's kata kerjanya ada yang tahu nggak? Opletten, artinya opletten itu apa ya? Perhatikan. Nah di sini Oh, let up itu kata perintah, let up, watch out bahasa Inggrisnya, watch out. Listrik masih ada nggak listrik? Oke. Jadi let up itu watch out, apa perhatikan. Bukan awas ya, Bu ya. Ya awas ya, awas gitu. Betul. Ya, Terima kasih. Awas kalau itu bahasa Indonesia, awas. Meeuwen in Scheveningen zijn erg brutaal. Jadi burung-burung di Scheveningen itu zijn erg brutal. Bener deh, dia burung-burung itu rakus, dia suka nyolong makanan orang. Kalau orang lagi makan disamber gitu. Jadi makanya makannya terus gitu. Pokoknya tapi lucu kalau kita lihat kayak gitu ya. Meeuwen in Scheveningen zijn erg brutal. Jadi burung-burung putih itu ya, burung cabar itu di Scheveningen sangat brutal. Tahu brutal? Ya. Ganas. Rakus. Ganas bukan. Ya pokoknya nggak tahu aturan lah, brutal gitu. Brutal itu sebutkan orang yang sebutkan juga untuk orang yang nggak tahu aturan, nggak tahu tata tertib, brutal gitu, kayak itu ya. Als je eten in je hand hebt, kayak gini ya. Kalau jika kamu eten, makanan, bukan makan. Makan kamu. Megang Asia- makanan. Pegang makanan di tangan kali ya. Khusus ya, kamu pegang makan di tangan, aja itu in your hand. Jadi kalau kamu ada makanan seperti ini, pegang kayak gitu, ya. Stelen ze het zo uit je hand. Dia curi makanan begitu saja dari tangan kamu. Stelen itu mencuri, stelen. Jika kamu ada di tangan ya, jadi burung-burung itu begitu langsung mencaplok makanan dari tanganmu ya, kira-kira begitu ya. Lanjut ya. Let op. Meeuwen in Scheveningen zijn erg brutaal. Over de boulevard. Ik loop over de boulevard. Loop over itu ya berjalan di sekitar gitu ya. Jalan. De boulevard is een lange weg. Ya, ya. Dia diteruskan. Boulevard itu is een lange weg. Jalan panjang. Naast itu di samping. Het strand itu apa? Pantai. Met dengan veel restaurants and winkels. Jadi nggak ada pohonnya di sini. Nggak ada pohon. Satu pun nggak ada. Nggak satu pun nggak ada. Tandus di sini nggak ada gitu. Jadi yang heran kalau lihat di sini. Tapi yang banyak tuh apa, ibu-ibu, bapak-bapak, maaf ya. Kadang-kadang di sana itu orang tuh pakai pakaiannya bikini kayak gitu ya. Mereka tuh bebas di sini. Jadi kita kan lihat, saya waktu pertama kali datang ke sini kultur shock deh saya pokoknya. Minta ampun deh pokoknya. Jadi di sini tuh biasa kalau mereka di sumber itu Memanfaatkan matahari. ya memakai pakaian yang sangat minim sekali ya, mereka biasa di sini. Kita jangan kaget ya kalau ke sini, jadi jangan melongo gitu ya, tenang aja jalan gitu ya. Tapi saya juga dulu sempat kultur shock gitu ya. Jadi apa? Tapi ya di sini sama, di Bali juga begitu kan, kalau orang-orang bule kan dia sekenangnya pakai pakaian yang minim. Oke. Jadi di boulevard itu, di jalannya di sebelah dekat pantai, tidak ada pohon, hanya ada banyak restoran dan toko-toko yang menjual segala macam lah souvenir. Jadi jangan dipikirkan nggak ada apa. Nah, the pier itu ini, pier itu yang ini nih. Ini pier. Jalan apa nih yang ini pier nih. Jalan yang sengaja supaya kita tuh dibuat supaya bisa jauh ke dalam pantai situ. Itu namanya pier. Gak tahu bahasa Indonesianya apa. Kagak ngerti. Itu. Nggak ngerti saya apa ya. Oke. Dermaga. Hallo Ya, allemaal. betul. Vandaag Betul, gaan we dermaga. samen een dagje uit. Terima kasih. Het Siapa is tadi yang zomer in bilang? Nederland. Loop naar het station. De trein is op Dermaga, tijd. ja. Het is daar erg druk. Veel mensen hebben stap. Ruik ik de zee al.
hebt, stelen ze het zo uit je hand. Ik loop over de boulevard. De boulevard, dat is een groot Ya, the boulevard. Wat is apa sedikit dimundurin tadi? Ya, dat is een grote bouwwerk boven het water met een reuze rand. Oh, ini yang bulat tadi ya. Itu tuh apa tuh semacam itu. Gak usah diputar lagi lah habis waktu. Ik loop het strand op. Het zand is warm en jadi saya terus berjalan di pantai. Sand itu apa? Pasir. Pasir. Pasirnya panas di bawah kaki saya, onder mijn voeten. Ja. bouwwerk boven het water met een reuzenrad. Ik loop het strand op. Het zand is warm onder mijn voeten. Het is moeilijk om over het zand te lopen. Oke. Kita lihat ketemu lagi dengan kata kerja is. Het is moeilijk. Itu artinya apa di sini? Kita kalau bahasa Indonesia nggak ada. Pasir tadi ya, pasir tadi. Bukan Ya. cantik. Moeilijk. Moeilijk itu Mudah. sulit. Sulit. Susah. Makkelijk kalau makkelijk. Mudah itu makkelijk. Het is moeilijk. Terbalik. Het is moeilijk om over het strand te lopen. Het is moeilijk, itu sangat sulit untuk berjalan di atas pasir. Iya. Moeilijk. Pasir. Maar het is goed voor de spieren. Tetapi itu bagus untuk otot. Spieren itu otot. Ik zoek een plekje voor mijn handdoek. Saya mencari tempat untuk meletakkan handuk. Mereka tuh dengan handuk besar, dia namanya sama untuk menahan supaya pasir nggak melekat di badannya. Dia bukan tikar, di sini jarang ada tikar, mereka bawa handuk ya. Handuk pantai ya. Handuk pantai yang besar ya, jadi gitu dia tidur. Het is druk, maar ik vind een mooi plekje bij de waterlijn. Itu apa katanya bagus, tapi rame. Nah, tapi saya senang, suka karena tempatnya bagus dekat air. Kayak. Saya kira cukup segitu, kita udah sejam nih bercerita berceloteh, mungkin agak capek, tapi untuk hiburan. Kecuali kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Nanti saya kirim ini juga bahannya di grup supaya diulang-ulang. Ini bahan pendengaran bacanya ringan, tidak terlalu sulit karena ini masih walaupun sudah kelas 2 ya, tapi ini masih simple sekali strukturnya ya, karena saya lebih baik begitu daripada saya kasih bahan yang sulit tapi nggak ada yang mengerti. Ini bahan yang mudah dicerna, kata kerjanya sederhana, semua kita telah bahas. Apakah ada yang mau bertanya atau yang saya belum paham apa gimana, ada yang mau diterangkan? Silakan. Bisa dipahami ibu-ibu, bapak-bapak? Kecuali baru bagi satu tentu yang baru gabung kan belum ini ya, belum paham semua. Tapi bagi yang sudah lama gabung, apakah ini bisa dicerna? Ya, Bu. Bisa, Bu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kalau ada pertanyaan juga boleh ya. Ini sekedar intermezzo, saya dengarkan ini, tapi ini sulit dipahami. Tetapi silakan hayati mungkin bisa merasakan. Tetapi ini sulit kata-katanya, tapi ada teksnya untuk sekedar mengikuti saja. Jadi jangan dijadikan bahan pemikiran karena ini sulit teksnya. Ya, saya berikan ini supaya tidak terlalu stres belajar sejam penuh loh kita belajar. Pak, terasa nggak udah sejam lewat? Iya, nggak terasa ya. Iya, udah sejam loh. Takutnya bosan, makanya saya nggak terusin. Hari ini tidak ada Ibu Jus ya? Tidak kelihatan. Saya kehilangan. Oke, mungkin dia memberikan. Oke, saya dengarkan ini ya. Judulnya Ik ben moe. Ben ini dari kata kerja apa? Zijn. Saya capek di ben, jadi saya capek judulnya. Kelihatan juga dia tuh orangnya lagi bersedih kayak gitu ya. Jadi ini melankolis sekali. Ik ben moe judulnya ya. Tapi ini kalau nggak salah ada teksnya, bisa diikuti. Saya tidak akan potong-potong. Silakan aja nikmati dan hayati, dan kalau bisa tulis apa-apa yang mau ditulis kata kerjanya. Ingat, kata kerja selalu berkedudukan nomor 2, dan apabila kata kerja bantu dia ditambah dengan kata kerja infinitif. Kalau kata kerja bantunya yang willen, kunnen, moeten, mogen, kata kerja infinitif. Kalau kata kerja bantunya ada hebben,
tutupannya dengan bentuk ketiga. Ya, bagi orang yang baru hadir akan sulit mengetahui mana bentuk yang ketiga, tetapi ini sebagai pengetahuan saja. Silahkan ya, tutup mic-nya, boleh ikut bersenandung, saya putarkan. De regen tikt zacht tegen het raam vannacht. De straten slapen onder koude lichten. Maar in mijn borst woedt nog steeds een storm. Een stilte zo zwaar dat ze bijna breekt. Ik heb te lang gedaan alsof ik sterk was. Te lang gezwegen. Ik ben moe van dragen wat niemand ooit ziet. Van lachen terwijl iets in mij langzaam sterft. Ik verberg mijn pijn achter vermoeide ogen. Alsof verdwalen gewoon mijn lot geworden is. Ik slik mijn tranen weg diep in de nacht. Maaf ya, saya kira ini ada teksnya. Tadi saya lihat ada teksnya, tapi ternyata tidak ada. Bagaimana Ibu berkeberatan sama Bapak-Bapak? Sulit ya untuk memahami ya? Iya. Iya. Itu yang di atas ini apa enggak teks ini Bu Tati? Ini ada Yang mana? Yang- Konyenar ada Kun jij ada di atas. naar dit luisteren zonder te oh ya, ya ini Ya. kita lihat aja. Kun jij kira-kira apa? Bisa. Kun itu Bisakah bisakah kamu? kamu Bisakah nar itu apa? Ke Menuju. menuju apa? Lagu ini dit liedje. Hmm. Luisteren apa itu luisteren? Mendengar. Mendengarkan tanpa tanpa teks ya. te huilen. Menangis. Menangis. Bisakah kamu mendengarkan lagu ini tanpa menangis? Ik ben moe. Nah, nanti saya janji, saya tadi lihat ada yang ada teksnya, tapi ternyata saya salah tempel. Jadi mohon maaf ya. Ini saya tidak akan tidak akan putarkan karena takutnya Ya nanti. lagunya bagus tapi Ya. ya kata-katanya nggak ngerti. Iya sulit memang. Saya tadi ada tapi salah tempel, tapi nggak apa-apa lah. Soalnya kita lupakan saja ini. Kita nanti akan saya kirimkan ke grup. Kecuali kalau ada yang mau bertanya tentang hal lain. Saya lihat apa lagi di sini apa nih? Oh ini kita udah pahami. Ini sudah kita pahami. Ini apa nih? Coba saya dengarkan ini 5 menit saya dengarkan ini ya. Setelah itu kita tutup ya. Ini gantinya yang tadi ya. Welkom bij Dutch the Easy Way. Fijn dat je er bent. Luister rustig en leer Nederlands. Na een paar weken in Nederland vindt Alex een nieuwe baan. Hij is blij, maar ook een beetje zenuwachtig. Het is zijn eerste baan in dit nieuwe land. Ada yang tahu nggak kira-kira tadi? Cepat, Bu. Terlalu cepat? Iya ya. Oke, kalau terlalu cepat ya udah pokoknya saya bacakan aja nomor 2 ini nomor 1 tutup. Hij is blij. Kira-kira apa itu artinya? Dia senang. Ya, Ya. maar ook tetapi juga Tapi juga een beetje sedikit Sedikit. zenuwachtig. Zenuwachtig apa grogi? Grogi. Itu di bawahnya ada terjemahannya Bu Tati. Ah, bahasa Inggris ya, bahasa itu bahannya. Oke Iya. ya. Oh iya. Oh kalau gitu saya lanjutkan aja ya. 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 Coba ini latihan untuk mendengarkan aja kalau misalnya nggak ikut. Saya latihan soalnya. Saya 5 menit waktunya berikannya. In Nederland vindt Alex een nieuwe baan. Hij is blij, maar ook een beetje zenuwachtig. Het is zijn eerste baan in dit nieuwe land. Alex gaat werken bij een klein bedrijf. Het bedrijf ligt niet ver van zijn appartement. Hij kan met de fiets naar zijn werk. De avond voor zijn eerste werkdag bereidt Alex alles voor. Hij legt zijn kleren klaar voor de volgende dag. Hij zet zijn wekker vroeg.
In bed denkt hij na over wat hem te wachten staat. Hij vraagt zich af of hij alles zal begrijpen. Ook denkt hij aan zijn nieuwe collega's. Na een tijdje valt Alex in slaap. De volgende ochtend gaat de wekker vroeg af. Alex staat op en voelt zich een beetje gespannen. Hij doucht en maakt zich rustig klaar. Daarna eet hij een eenvoudig ontbijt. Hij drinkt een kop koffie om wakker te worden. Buiten is het nog rustig op straat. Alex pakt zijn fiets en vertrekt naar zijn werk. Tijdens het fietsen denkt hij aan de dag die komt. Hij herhaalt in zijn hoofd simpele Nederlandse zinnen. Na 20 minuten komt hij aan bij het bedrijf. Het gebouw is niet groot, maar ziet er netjes uit. Alex zet zijn fiets neer en loopt naar binnen. Bij de ingang wordt hij welkom geheten. Zijn manager stelt zich vriendelijk aan hem voor. Hij geeft Alex een hand en glimlacht. De manager laat Alex het kantoor zien. Alex ziet bureaus, computers en collega's. Iedereen is bezig met zijn werk. De manager stelt Alex voor aan het team. De collega's zeggen vriendelijk hallo. Nah, udah ya, segitu aja dulu karena takutnya nanti tidur mimpi stres karena sulit ya. Karena ini terlalu cepat dia membacanya ya. Jadi tapi nggak apa-apa. Jadi yang kita ulangi aja sedikit apa yang kita pelajari tadi. Kita pelajari tentang mengulang lagi ini teori ini ya, kata kerja sein itu kita bisa kategorikan sebagai kata kerja yang kalau dia berdiri sendiri untuk menerangkan ik ben tati, profesi ik ben een docent, sifat ik ben aardig, keadaan misalnya apa, saya apa ya, ik ben moe, ya. Jadi ini sementara ini kita sein mengenal hanya sebagai kata kerja yang bisa berdiri sendiri, yang sifatnya yang 4 ini menerangkan. Sedangkan kata kerja hebben itu mempunyai 2 kemungkinan, apakah dia sebagai possessive pronomen atau kata kerja yang sifatnya yang artinya mempunyai. Ik heb 2 kinderen, saya mempunyai uang, ik heb geld. Kalau menyangkal ditambah ik heb geen geld, bukan ik heb niet geld, ik heb geen geld, karena geld itu adalah kata benda atau yang dibendakan. Sedangkan kalau untuk memandang kata kerja berarti tadi kita memakai apa, niet ya. Ya, ik werk niet, saya tidak bekerja. Bukan ik niet werk, enggak ya. Ik werk niet. Ik eet niet, ik slaap niet. Kalau kata kerja dibantah dengan niet, tetapi kalau bukan kata kerja dibantah dengan geen. Ik heb misalnya saya tidak punya waktu. Uang. Waktu apa? Saya tidak punya tijd. Jadi ik heb geen tijd. Kalau saya tidak punya uang, Ik heb geen niet. ik heb geen geld. Niet itu kan membantah kata kerja. Uang itu kan kata benda. Oh, iya. Ik heb geen geld. Ik heb geen tijd. Ik heb geen zin. Geen zin itu apa? Ogah, masa males. Ik heb geen zin. Atau kalau saya tidak punya saya nggak punya apel gimana? Ik heb geen. Ik heb geen appel. Geen appel. Ya, atau ik heb geen huis, saya tidak punya rumah. Ik heb geen misalnya saya tidak punya cucu perempuan. Ik heb geen kleindochters, nggak punya cucu perempuan, cucu laki-laki. Geen, ya. Jadi kita juga itu harus ingat ya. Kita sudah bahas ini apalagi tadi kita udah baca tadi ini apalagi nih. Ya, ini untuk yang baru ya, untuk Mbak Widi terutama. Ini ada teori yang untuk mencari past tense. Kita sudah lanjut, ini sudah paham, tapi tetap juga harus diingat-ingat karena ini adalah tidak ada di dalam Woordenboek kamus kita hanya bisa mendapatkan ini aja kata kerja infinitif, uraiannya itu tidak disebutkan di situ. Karena itu termasuk teori. Karena kalau teorinya ditulis semua, tetapi saya pernah membagikan di grup bagi yang ingin
mengetahui kata-kata kerja yang lain dengan bentuk-bentuk yang lain, saya pernah memberikan silakan unduh udah ya. Bu. Tapi nggak tahu kalau di Udah. kelas 1 karena belum sampai ke situ. Ini mungkin saya nanti akan berikan supaya bagi yang ingin mempelajari lebih lanjut bisa ini ya. Tapi untuk kelas yang ini udah sering kita bahas dan kita lihat. Oke. Ini apa lagi nih yang ini nih? Oh ya. Ini apa ini? Oke. Ini udah kita bahas, ini udah kita lihat, ini sudah kita lihat. Oh ya, ini sedikit juga tentang tambahan aja ya. Self-standard noun itu apa? Adalah kata benda atau yang dibendakan. Ciri-cirinya apa? Dia akan mempunyai the atau had. The atau had. Ini misalnya the apa tuh? The bloom. Nama-nama dari bunga-bunga, tanaman, ya. Itu adalah memakai partikel the. Dan the itu juga partikel yang mengatakan kata jamak. Head house itu rumah, tapi the house rumah-rumah itu dia bentuknya jamak, ya. Jadi nama-nama saya juga pernah bagi itu waktu itu apa saja atau di bawahnya. Nah, the itu adalah nama binatang, ada beberapa binatang yang pakai head, tapi the blumen namanya itu ya binatang juga. Dan the dipakai juga untuk yang jamak, misalnya a meisje, head meisje, tapi the maiden. Oke, satu partikel yang mengatakan yang tidak definite, tidak apa tuh, tidak jelas apa ya namanya definite. Kalau misalnya anjing, seekor anjing, paham nggak maksudnya? Tapi ini seekor anjing, tapi anjing itu adalah misalnya the hound. Kalau di Indonesia kan juga mengatakan oh ada seekor anjing, anjing yang mana nggak tahu, anjing tetangga yang mana, yang buntutnya pendek kayak gimana, tapi anjing nama kesatuannya. Tapi anjing itu maka di sini een rugzak itu satu buah apa rugzak ini apa nih? Ransel ya. Tapi kalau misalnya de rugzak atau het rugzak saya juga kadang-kadang lupa, itu ada menunjukkan bahwa partikelnya itu yang definite ya. Het fruit, buah-buahan ya, buah-buahan. Oke, apa nih? Jadi ada the, had, and an. Kita lihat di sini apa nih? Nah, dibagi dua. What was had nu? The of had. Jadi ini adalah daftar nama-nama. Saya bacakan aja. The namen in het meervoud, nama-nama yang jamak, the mensen, the konijn, itu pakai the seperti tadi saya bilang. Apalagi nama-nama dari buah-buahan, nama dari menunjukkan kepada orang seperti apa, the heer, the tuinman, the politieagent, ya, nama-nama dari gunung atau sungai, nama dari letters apa angka ya, nama dari binatang, nama dari bowman and plant, bunga-bunga, kendaraan, dia semuanya the. Ini baik untuk dilihat-lihat tapi tak usah dihafalkan, karena saya pun kadang-kadang nggak yakin ya, tapi karena saya udah lama tinggal di sini bisa meraba. Tapi untuk orang Indonesia yang baru belajar bahasa Belanda pusing deh, yang ini yang mana gitu ya. Dan anak-anak yang lahir di sini nggak usah belajar, mereka otomatis itu udah dengan sendirinya mereka paham. Jadi kita nggak usah terlalu kecewa kalau kita nggak hafal ini. Ya, jadi ini yang paling diingat aja. Kata benda didahului dengan the atau had. Ini harus dihafalkan. Tidak ada rumus yang bisa membantunya selain menghafalkannya. Ya, apalagi di bawah ini. Apa nih? Loh. Ya, nggak tahu nih apa dia. Tunggu. Now, ngadat dia. Oke, tadi kita bahas ini ya. Jadi kita ulang-ulang sampai juga kita ini hafal. Oke, ini sedikit juga dankjewel, terima kasih Anda telah mengikuti pelajaran ini. Kita telah belajar selama 1 jam. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita kalau bisa bikin foto dulu, bisa bikin foto enggak ya? Oke.
bagi yang baru Pak Syahrial Johor mungkin ini untuk Bapak agak sedikit rumit untuk diikuti, tetapi ya semua juga mereka tahun pertamanya juga dari awal ya. Jadi saya tidak heran kalau misalnya bagi mereka yang baru mengikuti pelajaran ini agak sedikit samar, tapi tidak apa. Bagi mereka yang masih belum bisa mengikuti pelajaran ini, saya sarankan untuk melihat video-video tayangan sebelumnya agar bisa lebih paham. Saya sudah membuat foto, mudah-mudahan bisa dilihat dulu. Bisa tempelin nggak ya? Tempel sini dulu aja, terkirimkan. Bisa, oke. Jadi sekian untuk hari ini. Saya tutup ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bisa dipahami, dan apabila ada kesalahan dari pihak saya mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali di acara yang berikutnya, yaitu pada Selasa tanggal 19 bagi kelas pemula. Ya. Dames en heren, dank u wel voor uw aanwezigheid. Ik ben Tati Westhoff. Hopelijk volgende week dinsdag weer te zien in een andere klas voor de beginners. En ik hoop jullie weer te zien. Terima kasih juga kepada Radio Gebibinang, terutama kepada Uda Asbi yang selalu menemani kita dalam tayangan pelajaran kita ini. Terima kasih Pak Malikul juga, baru muncul fotonya. Oke, ada yang mau bertanya lagi nggak? Atau saya tutup sampai di sini? Sudah ya, sudah ngantuk ya? Well trusted for straks, mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, tot ziens. Dankjewel. Dadah. Bye-bye. Doei. Dadah. Dank je.